Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kitab wa usulihi wa furu'ihi wa syekhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mari kita mulai di mana ini? 6. Oke. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Maqam basatun fi ikhtilafil ulama'i baina batalan al-hukum wal azaimi wa baina sihhatiha fa fi syai'in min aqwalil hukama'i. Jadi butlan ya, dibacanya butlan bukan batlan. Butlan. Oke, ya terus. Sami'tu al-Qawmisi Aba Bakrin yaqulu qala ba'd al-awaili ar-ruqa batilatun faqila lahu bal hiya haqqun li'anna taral wa'ida yaqta'ul iqa wa innama hiya kalimatun tadkhuluha an-nafs wa at-tabi'iyyati fatashburuha bitilkal kalimati an amaliha qala wa hakadha taf'alu ruqa idza qara'ta 'ala al-insani faqala aydan qala ba'd al-awwalina fi siyasati wal akhlaqi man malaka haqiqun aw yahsanu aqluhu min Ayyuhsana. aw yahsanu aqluhu min al-ujbi wa yaqaruhu min Kibri. wa aquluhu min ta'til al-hududi wa qala ibraqun al-jamiyatu an tada'a ash-shahwata taqiyatan wa qala ba'd al-awaili istida'atul jasadi min an-nafsi ka istida'atil qamari min asy-syamsi wa istida'atul nafsi min al-aqli kastida'atil nafsi min nafsi wa istida'atul ruhi min at-tabi'ati kastida'atil markazi min al-mahyati kastida'atul aqli min al-aqli al-awwali ka istida'atil 'ashiqi min al-ma'syuqi. Oke, sudah situ. Apa pasal yang ke-69 terkait tentang perbedaan ulama antara pembatalan hal yang bersifat penangkal dan azimat-azimat dan di antara kesahihannya dan terkait pendapat ahli hikmah. Sami'tu al-Qamusi Aba Bakrin yaqulu, aku telah mendengar al-Qamusi Aba Bakrin berkata, qala ba'd al-awaili, telah berkata sebagian ahli filsafat, ar-ruqa batilatun, hal-hal yang bersifat penangkal atau azimat merupakan kebatilan. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, bal hiya haqqun, tetapi hal itu merupakan kebenaran. Li'anna naral wa'ida yaqta'ul iqa, karena bahwasanya kita telah melihat orang yang berjanji. No. Kita melihat ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman. Yaqta'ul iqa, yang memotong akar pohon. Fa'inama, dan sesungguhnya ia kalimatun tadkhuluha nafsu wa tabi'ati, sesungguhnya hal itu merupakan kalimat yang dikeluarkan oleh jiwa atas hal yang bersifat natural. Fatashghuluha bitilkal kalimati min amaliha, maka jiwa pun sibuk terkait kalimat itu di dalam menamakannya. Qala wa hakadha taf'alu ruqa idza qara'ta 'ala al-insani,
telah berkata Abu Sulaiman, dan oleh karena itu engkau mengamalkan enggak, wahakada dan sebagaimana juga sebagaimana juga taf'alu bekerja, engkau atau taf'alu bekerja, opo ar aroko untuk ah waktunya. Ida ya Apabila karota di ida kurrirot gitu aja. apabila diulangi atas manusia. Oke, ini Muqobasat yang ke-69 tentang perbedaan di kalangan ulama, apakah konsep ataupun fakta ataupun peristiwa ataupun gagasan tentang bahasanya tadi ar-riqa atau ar-ruqa ada makna yang lain yang bisa mendekati selain apa namanya jimat. Artinya di sana sih penangkal atau azimat. Ya, enggak ada. Oke. Kita sementara kita posisikan maknanya sebagai jimat atau menggiurkan, apa namanya kayak semacam mahabbah begitu. Memikat. menggiurkan, memikat. Terus mantra jimat memakai guna-guna. Ya, memakai guna-guna sama ya, hampir sama. Mantra atau jimat ataupun jampi-jampi gitu ya. Wal azaim dan juga hampir sama maknanya. Kalau azaim itu dari azam ataupun dari keinginan ataupun kemauan yang menggebu-gebu bagaimana dengan cara, apakah cara rasional atau cara irasional begitu, atau cara yang kita tidak tahu. Yang jelas pertanyaannya, apakah fakta tentang azimat itu sah atau tidak? Maksudnya sah tidaknya itu sebenarnya real enggak? Itu fakta atau enggak? Itu kebenarannya itu jadi bukan kebenaran dalam arti agama ya, tetapi bahwa kebenaran dalam arti rasionalitasnya kayak apa. Azimat itu kamu misalnya mau kuliah biar cewek-cewek pada menarik gitu, kemudian kamu bawa sesobek kertas gitu yang saya tulis macam-macam gitu, kemudian kamu masukkan di kantong atau di kopiah gitu atau di dompet gitu. Kamu kuliah dengan PD-nya bla 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 bla, akhirnya ya berhasil juga gitu. Pertanyaannya, apakah rasionalitasnya seperti apa? Rasionalitas jimat itu seperti apa? Adakah? Jadi butiran di situ adalah dalam arti secara rasional bisa diargumentasikan tidak? Logikanya bagaimana? Ketika tidak bisa dijelaskan, maka itu butiran. Ketika itu bisa dijelaskan, itu ya sahih penjelasannya. Gitu. Jadi ini pertama tidak terkait dengan halal dan haramnya, atau dalam arti sah menurut hukum agama ataupun tidaknya, tetapi lebih kepada seperti apa sih rasionalitas daripada azimat itu. Oke. Menurut Abu Bakar, menurut Abu Bakar, pandangan orang-orang dulu itu jimat itu ya mitos aja. Dia tidak batilatun. Jadi batilatun itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau kemanfaatannya, tergantung konteksnya ya. Faqila lahu. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa azimat itu benar adanya. Benar dalam arti ada rasionalitasnya di situ. Oke. Nah, seperti apa rasionalitasnya? Li'anna nahro al-wa'ida yaqta'ul irqa ataupun yaqta'ul araq ataupun irq ya gitu ya. Saya melihat bahwa ya ini wa'id itu orang yang memberi ancaman ataupun orang yang
sebenarnya al-wa'du wal wa'id itu janji dan ancaman begitu, jadi orang yang mengancam begitu. Tetapi saya tidak tahu konteks maknanya seperti apa. Itu yaqta'ul irq, bisa memotong. Irq itu ya leher ataupun di sini apa namanya begitu lah. Tetapi di sini saya katakan wa'id itu bukan orangnya, tetapi guna-guna yang bisa dengan media apa kemudian wa'id itu, dalam arti wa'id itu adalah sesuatu yang dijanjikan, sesuatu yang diancam, sesuatu yang disetir begitu, sesuatu yang di macam-macam dah gitu. Kalau kita cerita minggu kemarin tentang ningsih, nah, itu kan ada jin, ada guna-guna, ada sosok yang mengancam atau yang diancam begitu, yang bisa melakukan tindakan sesuatu yang tidak rasional. Jadi dalam arti di sini bahwa guna-guna itu benar, karena kami katanya melihat sosok yang wa'id, atau ini wa'id ini bahasanya bukan orang, tetapi tentu apa saja yang dapat memotong sesuatu begitu, apakah itu leher atau apa. Terus berikutnya wa inna mahiyya, ini dia definisikan wa inna mahiyya, jadi ar-raqyu atau ar-riqa itu muannas. Wa inna mahiyya kalimatun, sesungguhnya riqa itu adalah kalimat-kalimat yang dimasuki oleh ruh. Kalimat-kalimat yang dimasuki oleh ruh. Jambi-jambi yang akhirnya ruh itu bisa masuk. Kalau orang Tegal Banyumas itu ada apa istilahnya? Itu yang irus atau apa namanya? Centong yang dikasih serabut kelapa yang kemudian bisa bergerak itu loh. Oh, jelangkung. Jelangkung. Oh, Jelangkung atau apa di sana di Banyumas itu. Jenglot ya, jenglot. Bukan jenglot ya, tetapi apa namanya? Itu semacam irus saja sebenarnya. Itu irus dipepeh di atas itu berbulan-bulan, kemudian dikasih ini terus dijambeni. Irus itu bisa bergerak-gerak kan. Bisa bergerak-gerak, bisa mau kemana, mau ngobati sakit panas gitu. Irus itu dia mencari tumbuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi kalau irus itu turun ke tumbuhan itu, oh berarti ini tumbuhan ini yang bisa menyembuhkan penyakit panas itu. Nah gitu. Jadi riqa itu adalah kalimat-kalimat yang dimasuki oleh ruh alat tabiati, ya secara alamiah begitu. Fatashghuluha, maka kemudian ruh itu fatashghuluha, maka kemudian nafas itu sibuk bitil kalimati, dengan kalimat-kalimat itu, an amaliha, dari tindakan ataupun aktivitas kalimat-kalimat itu. Bukan berarti kalimatnya yang amal gitu, atau bukan berarti nafasnya yang amal, tetapi relasi antara kalimat dengan jiwa itu dia akan membangun kombinasi apa, tindakan apa, apakah disuruh membunuh atau disuruh membangun apa atau dan seterusnya begitu. Faqala hakadza taf'alur ruh idza qarrarat 'alal insan. Inilah ruh apa ar-riqa itu bekerja ketika dia qarrarat itu ya bolak-balik ataupun menempel alal insani, pada diri manusia. Jadi sama. Lah, rasionalitas ini yang kemudian dipahami sebagai hak. Loh, gitu. Tetapi orang yang tidak mengakui ini sebagai hal yang nyata itu dikatakan sebagai batil. Jadi struktur batil dan hak itu bukan dimensi agama, tetapi dimensi fenomena atau fenomenologis yang ada pada waktu itu. Ketika orang itu melihat, makanya kita jangan buru-buru melihat itu dalam konteks agama dulu, tapi itu dalam konteks realitas. Oke. Kemudian
lanjut. Wa qala aydan. Qala aidan berkata juga Sulaiman. Qala ba'dul awwalina telah berkata sebagian ahli filsafat siyasati wa akhlaqi terkait politik dan akhlak. Man malaka haqiqun, siapa yang memiliki kebenaran, ayyuhsana aqluhu minal ujubi, bahasanya ia dikuatkan akalnya dari rasa heran, waliqaruhu minal kibri, dan menghormatinya bagian dari kebesaran, wa'afuhu min ta'tilil hududi, dan memaafkannya sebagian dari perpanjangan batas-batas, dan menjaganya dari kesombongan. Terus wa'afuhu, dan memaafkannya, dan mencoba memaafkannya juga bisa lah, min ta'tilil hududi, dari memperpanjang panjang batas. batas itu ta'tilil hudud. Sholat itu apa? Sholat itu bla 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 bla. Anda kemudian enggak, sholat itu ya begini. Sholat itu begini. Jadi sholat itu konsepnya semakin kompleks. Itu namanya ta'til, memperpanjang. Dari yang sederhana, as-sholatu hiya ad-duha. Itu sampai panjang sekali. Itu namanya ta'til. Lah, wa'afuhu, dan dia mencoba untuk menyederhanakan. Jadi dia tidak cuman ini coba ya perhatikan ya. Wa qala aydan qala ba'dul awwalin fis siyasati wal akhlaqi man malaka haqiqun ayyuhsana. Jadi alenia ini apakah kita mau hubungkan dengan di atas atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau hubungkan dengan di atas, konsep riqa dalam konteks siyasah dan akhlak juga terjadi. Gitu. Ini kalau mau dihubungkan. Ya, kalau mau dihubungkan. Poinnya apa sih yang di atas itu? Ya, poinnya kan ar-riqa wal azaim. Sesuatu yang menuntut ataupun sesuatu yang mendorong terjadinya sesuatu yang lain oleh faktor yang lain. Jadi misalnya kamu pengen uang tetapi pakai jin gitu loh. Itu berarti kan Anda melakukan sesuatu mencari uang dengan pakai pesugihan. Nah, ini pesugihan ini namanya ar-riqa. Nah, itu kan di situ. Kalau kita mau di dalam konteks ini kita selesai is okay. Tapi kalau kita tidak selesai ini dalam konteks politik dan etika juga sebenarnya sama. Loh, gitu loh. Ini kalau kita kaitkan dengan alinea di atas, as-siyasah wal akhlak. Kita bicara siyasah, bicara akhlak. Bicara politik, bicara akhlak. Sesungguhnya ketika kita bicara politik dan bicara akhlak, itu adalah orang yang memiliki kebenaran. Jadi sesungguhnya orang dan kebenaran ini sesuatu hal yang berbeda. Sama dengan orang dengan pesugihannya. Loh, beda kan? Pesugihan dengan orang kan sesuatu yang berbeda. Orang dengan dengan kebenarannya, ayyuhsana aqluhu kan berbeda. Ini orang, ini ayyuhsana aqluhu. Itu dua konsep yang berbeda. Ini kalau mau kita hubungkan dengan di atas. Artinya apa? Kalau Anda berbicara tentang kebenaran ataupun kebatilan, sesuatu yang bersifat gondeli tadi kepada subjek, apakah itu bentuk pesugihan ataukah, ya Anda harus paham rasionalitas dari relasi keduanya. Jadi misalnya contoh, maaf ya sekali lagi, misalnya contoh saya seorang ahli tasawuf, saya seorang ahli akhlak, saya seorang yang betul-betul menjaga muru'ah akhlak. Ingat, saya dengan akhlak itu sesuatu yang berbeda. Nah gitu loh. Jadi tergantung bagaimana Anda membangun relasi antara konsep muru'ah dengan pribadi itu. Nah,
orang yang bisa menjaga rasionalitas antara keduanya ini, ya itulah fakta, itulah kebenarannya. Nah, sama dengan tadi tuh yang ar-riqa tadi. Ini kalau mau dihubungkan. Tetapi kalau mau tidak dihubungkan dengan yang di atas, ya udah kita mulai aja dari yang awal. Qala ba'dul awail iku fis siyasati wal akhlaqi. Nah, jadi khobar. Ini jadi khobar. Kalau yang hubungan ini enggak ditegaskan khobarnya enggak apa-apa. Jadi ini alinea baru iku fis siyasati wal akhlaqi man utawi wong. Di dalam konteks politik dan etika, maka sebenarnya strukturnya adalah kebenaran itu adalah orang yang berusaha. Nah, gitu kan. Jadi rasionalitas atau hakikun ataupun pembenaran itu adalah orang yang menjaga penalarannya dari ujub, begitu. Kemudian orang yang menjaga kepribadiannya dari sifat sombong dan mencoba mendudukkan segala sesuatu tidak bertele-tele. Nah, itu orang yang memiliki prinsip-prinsip kebenaran di dalam berpolitik dan berakhlak. Berakhlak itu tidak taktil loh ya. Akhlak itu tidak kemudian sholat sunnah itu 2 jam. Iku digawe-gawe jenenge. Loh gitu loh. Ya sholat sunnahnya biasa aja. Kalau makmumnya sudah banyak datang ya gak usah sholat sunnah lah. Gak usah pura-pura alim gitu loh. Itu saya paling gak suka dengan orang pura-pura alim. Biasa saja gitu. Biasa saja. Kalau misalnya mau sholat jamaah ya itu gak usah. Biasa saja. Jadi namanya ta'til, itu namanya ta'til kalau seperti itu. Ya kita jangan seperti itu. Jadi ini pemahaman dari kalimat yang kedua ini alinea. Memang agak sedikit susah untuk menyambungkan dengan kalimat yang di atas begitu. Atau mungkin ada pandangan yang lain yang belum saya ungkapkan dari Pak alinea kedua ini. Oke. Waqala al-qara'atu kata al-qara'atu al-jamiyatu an tada'a syahwata taqiyatan. Bukan hamiyah atau ini. Jim atau ha? Ada titiknya. Oke. Perkumpulan. Ya itu susah, bukan. Nggak masuk kalau. Ini kita waret apa? Mana? Titiknya nggak pas. Al-hamiyatu Ada syahwat taqiyatan. Mendorong syahwat dengan kuat. Antada hamiyah itu ya menjaga. Hima atau hamiyah ya menjaga. Menjaga itu ya menjaga diri dah begitu. Antada syahwata, menjaga diri adalah meninggalkan syahwat dalam ruang taqiyah. Taqiyah itu ya sebenarnya syahwat itu tidak bisa dihilangkan. Jujur saja kita jangan munafik kalau kita tidak bersyahwat. Kita tidak bisa meninggalkan. Tetapi menempatkan taqiyah itu pada ruang yang tersembunyi. Gitu. Jadi yang penting begitu. Jadi yang penting bagaimana kita menempatkan ruang tersembunyi. Dalam arti ya berbaju atau berpakaian yang dalam arti kalau kita pahami syahwat sebagai physically ya berpakaian yang sopan. Itu sebenarnya kan dia tidak bisa meninggalkan itunya. Tetapi memang dia sembunyikan. Atau dalam konteks syahwat dalam arti maknawi, ya yang namanya orang pengen ini, pengen mobil, pengen apa, ya sah-sah saja deh ketika dia masih hidup kan gitu kan. Tapi bisa nggak dia menempatkannya secara begitu aja. Waqala ba'dul awail
Qala ba'd al-awail yang berkata sebagian ahli falsafah istida'atul jasadi minan nafsi kastida'atul qamari minan syamsi. Pancaran cahaya di dalam jasad bersumber dari jiwa Iya, seperti pancaran cahaya pada bulan. bulan bersumber dari matahari. Oke, jelas ya. Kastida'atul nafsi minat akli kastida'atul nafsi min nafsi. Pancaran di dalam jiwa bersumber dari akal seperti pancaran jiwa yang berasal dari jiwa. Wastida'atul ruhi minat tabi'iyati kastida'atul markazi minal muhyiti. Dan pancaran ruh bersumber dari hal yang bersifat natural seperti pancaran markas pusat bersumber dari yang memberikan kaluasan. Nah, yang melingkari kastidoatil markazi minal muhyi. Oke. Kastida'atul akli minal akli awali kastida'atil asyiqi minal ma'syuqi. Dan pancaran akal bersumber dari akal yang pertama seperti pancaran orang yang menyukai bersumber dari orang yang disukai. Maka qala ba'dul awaili dan Belum sampai sini ya. Oke, ya. Ya saya kira istidoah ini maklum ya, sudah apa namanya, sudah jelas ya. Pancaran itu ya begitu polanya, strukturnya. Jadi dalam bahasa yang lain itu emanasi, dalam bahasa yang lain itu nur, dalam bahasa yang lain itu faidah, begitu. Ini pakai istidoah ya. Cuman mungkin Anda bertanya, kenapa istidoatun nafas minal aql? Coba. Mungkin kita tidak menerima. Kan Pak, yang itu kan jiwa. Al-Ghazali itu jiwa, bukan akal. Loh, gitu loh. Tetapi kok ini istidoatun nafas minal aql. Loh, apa? Apakah ini bertentangan dengan tasawuf? Apakah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama? Menurut saya tidak. Yang penting kamu bisa memahami konsep nafas dan akal itu. Gitu. Apa itu nafas sama akal? Apa bedanya? Apa makna kedekatan dua-dua? Nah, kalau itu Anda pahami, insya Allah sebenarnya tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Lah, apa pemahaman yang pertama yang harus kita harus kita pahami? Jadi nafas sama akal itu dalam bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang dipahami sama, yaitu intelek atau intelligible. Intelek al-quwah, dari potensi yang melahirkan kemampuan untuk memahami, menerka, melihat gitu. Jadi kedua-duanya sebenarnya posisinya sama. Contoh misalnya, kalau Anda ada orang anak menangis, apa yang cepat Anda respon? Jiwa, bukan akal. Anda bilang, aduh anaknya siapa ya? Kok ditinggal di sawah? Kan Anda jiwa itu. Anda tidak mengatakan, aduh kenapa dia bisa menangis? Nah, itu Anda akan, kenapa? Bisa jadi kalau orang barat itu tidak begitu, tidak anaknya siapa ya? Nah, jadi nafas dalam arti respon intelligible itu, dalam arti jiwa ini, itu sebenarnya kultur, bukan pada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Jadi orang barat akan mengatakan, kenapa dia menangis? Apakah ditinggal orang tuanya, ataukah digigit ular, atau takut sama harimau? Saya perlu menengok, begitu. Nah, ini kultur kan. Jadi orang memakai respon terhadap satu objek itu bisa hati, bisa akal, dan ini tidak ada perbedaan keduanya. Gitu. Antara nafas dengan akal, kedua-duanya sama. Jadi responnya kadang-kadang sama. Kalau begitu al-akal ini yang mana? Itu.
Al-aql itu di situ dalam arti satu parameter, bukan ada dalam kita. Bukan ini lu akal, bukan. Satu parameter tentang kebenaran. Loh, gitu. Mesti jiwa juga akan mengikuti parameter kebenaran. Gitu. Loh, jiwa juga kan sama, Pak. Memberikan kebenaran, mengusung kebenaran. Hati-hati. Kadang-kadang tidak. Kan ada, Pak, kata hati, suara hati. Itu lebih, iya, sekali lagi ini complicated betul ya. Kita sering sekali terjebak dalam kosakata yang menimbulkan interpretasi ataupun, dan interpretasi itu sebenarnya bukan objektif tetapi sangat berkait dengan struktur budaya, struktur apa dan seterusnya. Kita jangan bilang kata hati karena sering baca Kompas begitu sehingga bilang kata hati, mata hati dan seterusnya. Kalau Kompas memang disuruh mata hati, kata hati karena dia orang Katolik gitu. Kalau Katolik pakai rasional ya nggak mau lah gitu. Tapi Islam menantang untuk membangun rasionalitas. Rasionalitasnya seperti apa? Dan rasionalitas itu tidak akan menghilangkan kata hati dan mata hati. Loh, ini artinya apa? Ini penjelasan istidho'un nafs minal aqli itu seperti itu. Jadi harus dibedakan antara gagasan, respon, stimulus dari pribadi yang seakan-akan itu dari akal dan dari jiwa. Padahal kedua-duanya adalah sebuah intelek. Yang tolok ukurnya itu ya tadi itu seperti saya contohkan. Padahal kalau akal di sini adalah sebuah struktur kebenaran yang di luar diri kita. Begitu. Yang menekankan pada dimensi akal. Saya kira seperti itu. Oke. Kemudian mungkin lebih istidho'atur ruh minat tabi'ah. Jadi istidho'atur ruh, kebersinarannya jiwa minat tabi'ati, dari alam. Apa istidho'ah seperti apa? Bukankah ruh yang menyinari alam? Tetapi kok di sini alam yang menyinari ruh. Kebersinarannya ruh atau istidho'atur ruh. Jadi kan ini istidho'atur ruh minat tabi'ah. Jadi ketersinarannya ruh dari alam. Loh kan? Kita kan seakan-akan alam itu bisa kelihatan karena istidho'atur ruh. Kalau ruhnya itu gelap, bagaimana kita bisa melihat indahnya tumbuhan? Tapi ternyata ini tidak. Tuh. Pertanyaannya jawab apa kemudian kita memahaminya? Lah, kalau menurut saya istidho'atur ruh itu sebenarnya ruh itu adalah sesuatu yang kosong. Ruh itu adalah sesuatu yang kosong. Ruh itu ya fitrah, sesuatu yang suci, sesuatu yang abstrak banget gitu. Ruh itu dia baru kemudian berproses membangun satu pemahaman, membangun satu ideas, membangun satu prinsip-prinsip kebenaran ketika berkolaborasi, berelasi dengan tabi'ah di sekitarnya. Kalau kita mengikuti misalnya kata John Locke bahwa anak itu lahir dengan atau seperti kertas putih, nah gitu kan, kertas putih yang masih bersih gitu, fitrah, loh kan, fitrah kan. Kemudian dia baru berdosa itu ketika dia lingkungannya membantu. Itu artinya apa? Istidho'ah itu dia membangun karakternya itu justru dari alam, gitu. Lah kebersinarannya ruh, jelasnya ruh itu, clearnya ruh itu justru ketika berelasi dengan alam, gitu. Makanya di situ dicontohkan itu kastidho'atil markaz minal muhit. Dia jelaskan di situ. Markaz dengan muhit. Markaz dengan muhit itu Anda tidak akan menemukan markaz tanpa muhit.
Anda tidak akan menemukan muhit tanpa markas. Markas itu adalah titik center, muhit itu adalah pinggiran yang melingkari. Nah, ruh itu adalah titik center yang tidak akan bisa tahu identitas ruh itu kalau tidak ada tabi'ah yang melingkari. Loh, begitu. Nah, ini makanya makna istidoahnya itu jangan kemudian menyinari, tapi lebih kepada relasi dialektis antara ruh dengan tabi'ah. Tabi'ah itu membangun ruh, ruh juga membangun tabi'ah. Ini yang harus dipahami, itu ya. Jadi kalau tidak seperti itu nanti khawatir kita hakimi, wah ini sesat betul ini kitab ini, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kulir ruh min amri robbi, ar-ruh min amri robbi, itu sudah, wah ya kita harus bisa membacanya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak terus dibaca waqala waqad. Pengen baca yang lainnya? Qala wa qad qala ba'dul awali. Waqad qala, dan sebagian orang-orang yang pertama berpendapat la yuqalu hadza haqqun walakin yuqalu hadza 'adlun bi haqqin. Hal ini tidak dikatakan sebagai sebuah kebenaran, akan tetapi dikatakan sebagai keadilan dengan kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran atau keadilan dengannya waqad qila Li'annal haqqa abil adla iku bihi. Karena sesungguhnya kebenaran dan keadilan bihi itu dengan ya nanti kita cari ya kemana domirnya ini kembali. Oke. Dan ditanyakan kepada Aflaton, fulanun la ya'rifu syai'an minasyari. Fulan tidak mengetahui apapun dari sebuah keburukan. Kemudian kata Aflaton, falaisa idzan ya'rifu syai'an minal khair. Maka bukanlah fulan seketika itu mengetahui sesuatu dari kebaikan. Qala bahadza maksyufun, maka hal ini itu terbuka karena sesungguhnya Allah menghendaki tiap-tiap perkara atau segala perkara itu berbeda di antara manusia yang utama. Maka sesungguhnya setelah perbedaannya manusia memilih darinya atau berusaha darinya. Wa fiha, dan di dalam perkara-perkara itu ma yajibu ayastanibu, ada kalanya yang dijauhi dan ada kalanya yang diusahakan. Wa idza ista'azzat alaihi. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi ini waqad qala ba'dul awal la yuqalu hadza haqqun. Jangan mengatakan bahwa, jangan dikatakan ini benar, gitu loh. Jangan. Kita tidak bisa memastikan bahwa ini benar. Itu intinya. La yuqalu hadza haqqun, walakin yuqalu hadza adlun bih. Ini keseimbangan, ini sesuai, ini adl itu ya keseimbangan, seimbang, ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, gitu. Ini kehati-hatian. Jangan bilang ini benar, yang itu salah. Oh, apalagi yang itu salah, yang ini benar saja kita harus. Jangan mengatakan ini benar, tetapi ini apa yang kamu lakukan menurut saya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi bukan berarti itu kebenaran. Loh, itu maknanya ya, nanti tidak keliru. Walakin yuqalu hadza adlun bihaqqin. Li'annal haqqa awal adla bihi.
Hanya karena hak dan kebenaran yang murni itu bihi ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Loh, abstrak. Ya karena kenapa lari ke abstrak? Karena tolok ukurnya itu yang universal itu berbeda, Mas. Gitu loh. Hanya universal itu susah sekali. Kita mesti ketika berbicara kebenaran selalu jatuh pada ruang subjektivitasnya masing-masing. Apakah itu dalam konteks individu, subjektif society, subjektif politik, subjektif nation, subjektif PBB. PBB itu yang benar itu objektif, ya enggak juga lah. PBB juga ya isinya orang-orang tertentu. Begitu. Wasit. Wasit itu benar. Oh, meskipun sudah ada begini-begini, Anda tetap aja protes sebagai pendukung sepak bola. Enggak bisa itu. Ya, iya karena tolak ukurnya meskipun pakai computerized di begini-begini tetap aja. Itu manusiawi. Jadi adlun hak itu ya bacanya ya. Oke, waqad qila li Platon, ditanyakan kepada Platon, apakah orang itu pada dasarnya tidak tahu tentang mana yang buruk? Itu. Kemudian dijawab oleh Platon, ya kalau begitu berarti orang itu tidak tahu dong dengan mana yang baik. Loh. Artinya apa? Ya kita tidak semudah itu untuk mengatakan oh orang itu ya aslinya ya bodoh. Kalau begitu dia itu apa gitu. Jadi ini pertanyaan yang tidak dimaksud dengan jawab, tetapi orang itu dia tidak tahu baik ya. Kalau begitu orang itu taunya buruk aja dong. Ya enggak juga kan. Gitu. Orang itu enggak tahu buruk lah. Nah, kalau gitu artinya apa? Orang tidak tahu buruk atau orang tahu buruk atau orang tahu tentang baik dan orang tidak tahu tentang baik itu bukan satu statement yang clear gitu loh. Bukan. Tetapi waqala fahadha maksyufun. Jadi dia sesungguhnya tersingkap, tercerahkan tentang kebenaran-kebenaran atau kebaikan dan kebaikan. Jadi bukan pada dia tidak tahu dan tahunya, tetapi pakai maksyufun. Begitu. Maksyuf. Loh, kasyaf, Pak. Loh, kasyaf. Ingat ya, konsep kasyaf di dalam dunia tasawuf itu sebenarnya juga terinspirasi dari para filosof klasik. Itu. Kalau Anda baca Suhrawardi, kenapa dia mengaku bertemu Aristoteles? Iya kan? Iya. Suhrawardi itu, klaimnya Suhrawardi itu, saya bermimpi ketemu Aristoteles. Klaimnya Ibnu Arabi, mereka membawa-bawa Aristoteles, Plato. Karena membangun konstruksi tasawuf itu tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Itu. Cuman mereka menggunakan filsafat itu untuk kepentingan-kepentingan tasawufnya. Itu. Makanya dia di sini maksyufun, istilah kasyaf itu. Fahadha maksyufun, justru kebenaran dan ini tersingkap. Jadi maksudnya apa? Masalah tahu dan tidak tahu itu relatif sederhana. Wong kita tahu juga bahwa itu tidak benar kok. Tapi masalahnya kenapa kita melakukan? Ini kan begitu. Kita tahu juga ini benar. Tapi kenapa kita tidak mencoba mengikuti? Kan betul kan? Karena tahu itu tidak cukup. Tahu dan tidak tahu bukan persoalan prinsipal. Tetapi dia kasyaf tidak. Dia punya kesadaran tidak untuk membangun pemahaman bahwa ini adalah benar dan ini baik atau ini tidak baik. Kalau tidak, ya itu fakta kasyaf. Wada maksudnya. Li'annau karena sesungguhnya man yuridu an takunal umur, li'annau karena sesungguhnya zat
Ini kembalinya kepada Allah tuh ya. Yuridu antakuna al-umura antakuna al-umuru, karena sesungguhnya zat Allah menghendaki jika hal-hal itu bisa terpisahkan, mutamayyizat indal insan al-fadil, di kalangan manusia yang fadil. Kenapa konsep kasyaf itu dilibatkan di dalam proses pemahaman tentang kebaikan dan keburukan? Karena prinsip Allah itu selalu menginginkan adanya pembedaan mutamayyizah begitu antara manusia yang fadil, dalam arti ada manusia yang utama yang mengetahui dan terbuka pemikirannya tentang kebaikan dan keburukan. Oke. Fa innahu ba'da tamyiziha yakhtaru minha. Dan sesungguhnya Allah lagi coba ya, ba'da tamyiziha, setelah membedakan antara membedakan al-umur, yakhtaru maka memilih sopo al-insan minha dari al-umur. Wa fiha, dan di dalam umur ma yajibu ayyastaniba wa fiha ma yambaghi ayyakhtasiba. Oke, saya kira itu masih oke. Fa idas ta'azzat wa idas ta'azzat alaihi wa idas ta'azzat alaihi walam yudihha ista'azza, ketika umur itu dispesifikkan, bisa juga dimuliakan, alaihi, di hadapan Allah, walam yudih, dan Allah tidak menjelaskan atau al-insan ya, saya tidak tahu hunya ini kemana ini. Walam yudih, dan tidak menjelaskan sopo huwa kepada umur, at-tamyiz ing perbedaan, batalah ikhtiaruhu, maka batallah ikhtiarnya huwa minha dari umur. Ini logika saja sebenarnya. Ketika kita tidak ada penjelasan yang clear antara sebenarnya apakah umur ini baik ataukah umur ini adalah jelek, dan tidak ada ruang untuk bisa mendapat penjelasan, ya batola ikhtiaruhu minna, maka ikhtiar dia untuk memahami umur itu menjadi batal. Dalam arti begini loh, contoh misalnya Anda masuk ke hutan, apakah hewan ini halal atau tidak? Akan berarti kan Anda ingin tamyiz bainal khair wasyarr. Tetapi tidak ada penjelasan. Mau tanya ke siapa? Mau tanya ke pohon gitu atau ke binatang yang lain? Ya mubadir lah. Lah kalau begitu ya nggak usah tanya-tanya, tinggal disembelih aja, habis itu dimakan. Kan repot-repot. Gitu. Jadi tidak ada ruang untuk bisa mendapatkan penjelasan itu. Itu artinya ketika ada ruang-ruang untuk bisa menjelaskan, maka ikhtiar itu ya perlu gitu. Di dalam konteks masyarakat mesti ruang-ruang penjelasan itu akan hadir. Maka disitulah pentingnya usaha. Itu. Kecuali memang tidak ada ruang itu, maka tidak ada usaha. Itu yang dikehendaki oleh. Jadi batala ikhtiaruhu minha. Wa idza batala ikhtiaruhu minha khifa 'alaihi al-halak fiha. Ketika tidak ada ikhtiar minha dari umur, khifa 'alaihi al-halak fiha, maka akan terjadi kekhawatiran, kehancuran fiha, di dalam umur itu. Ini ya peringatan saja. Kalau kemudian tidak ada penjelasan, tidak ada ikhtiar, maka bisa jadi
ya kehancuran itu akan datang. Apa contohnya? Banyak sekali. Ya kita masuk hutan, kemudian kita tidak tahu hewan ini buas atau tidak. Ternyata ketika kita pegang, ya kita kena racunnya, misalnya contoh. Halakah? Loh. Karena tidak ada ikhtiar. Hah? Kenapa tidak ada ikhtiar? Ya tidak ada ruang untuk menjelaskan. Gimana? Itu. Nah, begitu juga di dalam ruang-ruang yang lain. Apakah ruang politik ataukah ruang akhlak atau ruang, artinya di sini penting ikhtiar untuk membangun prinsip-prinsip kebenaran. Itu kebaikan. Bukan pada tahu dan tidak tahu tentang baik dan buruk. Tapi sejauh mana sebuah society, institusi membangun diskusi-diskusi yang menunjukkan bahwa ini baik atau ini buruk. Itu. Makanya kalau kita membaca Gus Dur itu kadang-kadang kok kenapa dia begitu nyaman sekali untuk membangun satu simpulan-simpulan yang sederhana. Ya karena dia tidak terjebak pada satu pemahaman yang kaku tentang satu konsep. Gitu. Apa yang dia selami, apa yang dia geluti itu ada dalam ruang ikhtiar untuk membangun kebaikan dan memahami hal-hal yang bersifat tidak baik. Tetapi semuanya itu ada dalam ruang ikhtiar semata. Itu tidak dikatakan ini sebagai final. Lah respon dari orang lain justru berbeda. Nah itu. Ya itu fakta ya. Jadi Oke, waqala boleh dibaca atau qala ba'du tabi'iyyin. Qala ba'du tabi'iyyin ad-dalilu ala anna al-fi'la ghairul fa'ili wa ghairul maf'uli. Anna al-fi'la ala anna al-fi'la ghairul fa'ili wa ghairul maf'uli. Asautu man istaqaqa al-jarmaini wan nidhamu min al-yadi wal witri. Aqala ba'd al-awaili at-tabi'atu wal aqlu makanu nafsi wal bari muhitun bi kulli dhalik wa huwa bi kulli makan la yakhlu minhu syai'un wa huwa al-alimu bi kulli syai'in li'annahu 'ala kulli syai'in. Thumma qala wa hadha 'ala si'atil ma'rufati wal majaz al-mu'tadi wa idza faquluka 'ilmun wa yu'lamu wa 'alimun wa ya'lamu wa 'alimun khabarun an darbi min durubil infi'ali wal bari la infi'ala lahu biwajhin albattata. Ini isim fi'il ya. Albattata biwajhin albattata sama dengan biwajhin whatever. Gitu. Apapun. Whatever atau whatever apapun. No biwajhin albattata. Ini isim fi'il. Jadi bukan mudhof ilaih begitu, bukan. Oke. Jadi coba ya saya langsung artikan annal ad-dalilu, bahwa argumen bahwa tindakan itu berbeda. Loh, gitu caranya ya menerjemahkannya. Argumen bahwa tindakan itu berbeda dari subjek maupun objek. Fi'il itu berbeda dari fa'il atau maf'ul. Fi'il itu tindakan, itu berbeda dari subjek yang bertindak dan objek yang ditindaki lah. Kalau dalam bahasa sederhananya kan begitu, bahasa santrinya yang agak mepet harus detail kan gitu kan. Ya, tindakan itu berbeda antara subjek dan objek. Karena subjek itu ya kaitannya dengan bertindak tentu, bukan subjek terus subjek yang lain kan enggak. Nah, itu as-sautu itu apa saut?
suara itu min istikakil jirmain. Suara itu adalah bentuk dari dua bersentuhannya atau dua bergetarnya, dua bersinggungannya dua jirim. Dua jirim. Makanya kemudian pita suara. Kan pita suaranya rusak. Loh, pita suara. Pita suara itu ya gelombang-gelombang tipis di dalam leher kita itu yang rusak. Seperti halnya pita tipis-tipis itulah, gitu kan, yang berjejer-jejer gitu. Kemudian ini bergetar direspon getarannya oleh otak kita, sehingga kemudian menimbulkan suara dehem, halo, tes. Nah, gitu kan. Dehem tes ini adalah istihakul jirmain. Kalau begitu, mana fa'ilnya? Mana maf'ulnya? Loh, suara ya suara. Suara itu adalah fi'al. Itu. Bukan langsung, oh itu kan suaranya Pak Zuhri. Ya, itu mah. Ya mungkin anak SD. Gitu kan. Tetapi sesungguhnya suara itu adalah dunal fa'il ataupun dunal maf'ul. Apakah dia maf'ul? Maf'ul itu adalah subjek yang pasif atau objek yang pasif lah. Apakah pita suara itu pasif? Tergantung pada tekanan dari otak. Ya tidak juga. Karena kadang-kadang kita tidur tapi ternyata suaranya ngorok juga. Kan gitu kan? Atau suara juga ngelindur. Kemana kamu? Dan seterusnya. Ternyata orang tidur bisa ngomong juga. Kalau begitu, omongan itu tidak semata dari otak. Bukan respon dari otak. Itu adalah, jadi konsep maf'ulnya ternyata tidak juga. Loh, itu namanya istihakul jirmain. Wan niqamu minal yadi wal witr. Nah, ini saya niqam nyanyian itu minal yadi wal witr, atau jangan-jangan witr itu gitar. Coba, yang jelas menurut saya witr itu bukan 3 atau ganjil, tetapi kemungkinan alat musik. Ghinam itu, nigham itu minal yadi wan. Yadi itu adalah tepuk tangan. Nah, gitu. Dari tangan dan alat musik, ataupun dari begini tangan wal witr, gitu. Jadi kalau begitu mana subjeknya? Penyanyi, penyanyi opo, pemusik misalnya, atau misalnya gitaris. Nah, subjek yang mana yang gitaris? Itu kan tanganmu yang bergerak dengan gitarmu. Dalam arti di sini kita harus bisa membedakan tindakan bermain musik itu tidak semata-mata subjek, tetapi ada unsur-unsur yang non subjek atau tidak semata-mata objek. Nah, ini ingin menguatkan, minimal kita harus bisa membedakan bahwa ini fi'al bukan fa'il. Kita kan ada orang main gitar, maaf tadi ya nggak tahu, saya ngeklik Facebook gitu, kemudian ngeklik anak-anak yang saya diikuti atau saya mengikuti, saya tidak tahu gitu. Ternyata masih, karena dia mahasiswa saya. Saya ngeklik itu, kemudian dia coba lihat YouTube katanya. Jadi saya klik aja itu, karena dia pemusik memang. Dari semester awal saya tahu dia suka gitar, main gitar gitu. Anak Malang. Ternyata dia main musik sama main gitar ya, bagus sekali. Saya yang awam, bagus sekali gitarnya, main gitar, nyanyinya sama Aisyah tapi bukan Aisyah yang istri Rasulullah. Itu terlalu porno menurut saya itu. Saya nggak tahu kalau ada Aisyah, lagu itu sangat melecehkan perempuan. Seorang laki-laki yang melecehkan perempuan yang kecil,
itu berlari-lari itu di mata seorang yang syahwat. Saya nggak tahu asosinya kok begitu ya. Saya buruk sekali. Mungkin sayanya yang kotor atau gimana. Iya, saya bisa jadi sayanya yang kotor. Tetapi saya melihat lagu Aisyah itu, meskipun ya saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu katakanlah porno atau enggak. Tetapi simbol-simbol di mata feminis itu justru itu perempuan yang dilecehkan oleh laki-laki loh. Iya, siapapun itu di mata feminis loh saya katakan. Makanya saya tidak begitu suka dengan lagu itu. Bukan pada Aisyah dan nabinya, tapi lu. Nah, ini kalau ini enggak, ini manusiawi aja. Aisyah juga. Jadi saya tidak tahu syairnya, tapi coba ceklikan. Tapi maksud saya, bagaimana mahasiswa saya itu memainkan gitar, gitu. Memainkan gitar dengan tanpa ekspresi bahwa dia sedang di shot gitu. Ya dia memainkan gitar aja. Seakan-akan subjek dia itu kosong. Nah, ini yang saya suka gitu. Jadi subjek dia kosong. Yang muncul adalah fi'alnya. Bagaimana dia mengiringi gitar saja untuk lagu. 2 hari aja sudah berapa? 2.000 atau 3.000? Saya lupa itu. Atau 1.000-an atau lebih lah. Itu maksud saya tentang nighon ya. Oke. Qala ba'dul awail at-tabi'atu wal aqlu makanun nafas. Tabi'ah dan akal itu adalah ruang bagi jiwa. Ruang tempatnya jiwa. Tempatnya jiwa. Wal bari muhitun bikulli dzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala muhitun bikulli dzalika. Wa huwa bikulli makanin la yakhlu minhu syai'un. Allah Al-Bari ada di ruang semua tempat yang tidak akan sepi dari Al-Bari opo syai'un, sesuatu. Sesuatu pasti akan ada unsur bari di situ. Wa huwa al-alimu bikulli syai'in. Al-Bari Allah al-alimu bikulli syai'in. Li'annahu karena Al-Bari illatu kulli syai'in. Sebab akibat dari segala sesuatu. Ini teologisnya kuat sekali. Summa qala wa hadza 'ala sa'atil ma'rufati wal majazil mu'tal. Wa illa faqauluka ilmun wa ya'lamu wa 'alimun khairun min durbin min durubil infi'al. Summa qala kemudian berkata lagi ba'dut tabi'in atau ba'dul awail wa hadza 'ala sa'atil ma'rufati, dan ini adalah ruang yang bisa diketahui, wal majazil mu'tad, dan majaz itu simpulan-simpulan yang biasa terjadi. Wa illa faqauluka, maka ketika kamu tidak tahu tentang ini, maka faqauluka, yang ucapanmu itu yang biasanya kamu ketahui, ya'lamu ilmun wa alimun, subjek, action, dan alim gitu. Dalam arti tadi itu dimensi fi'al makan nafas itu adalah sesuatu yang as-sa'a ma'rufa majazil mu'ta. Kalau kamu tidak tahu, ya maka cukup aja deh kamu dalam ruang-ruang yang biasanya. Ilm ya'lamu alim. Gitu. Ilm ya'lamu alim. Kamu mengatakan ilm ya'lamu alim itu khairun min durbin min durubil infi'al. Dari kata-kata dorab min durubil infi'al. Dorab min durubil infi'al itu aktivitas fisikal. Infi'al ada gerak, bagian dari gerak yang besar dan seterusnya. Tapi kan kamu kan cumanya ilm ya'lamu alim. Ilm itu tahu, ya'lamu mengetahui, dan alimun orang yang mengetahui. Jadi misalnya saya tahu ada pesawat terbang, loh. Yo mending lah gitu. Gitu. Wal bari'u la apa ini? Wal bari lan fi'alun lahu. Wal bari lan infi'ala lahu.
Kok la infi'ala lahu ya? Wal bari'u lan fi'ala lahu. Saya tidak bisa memaknai lan fi'ala ini. Kok ada la-nya? Khairun min durbin min durubil infi'al. Oke, kalau begitu gini aja. Wal bari'u lan fi'ala lahu. Lahu bagi dorb. Tetapi kalau al-bari itu bukan infi'al bagi dorb, ya saya agak khawatir juga, keliru. Karena seluruhnya, seluruh infi'alu dorb itu berkaitan dengan al-bari. Tapi dia mengatakan al-bari lan fi'ala lahu. Al-bari tidak memberikan gerak infi'al lahu bagi. Nah, apakah bari sendiri? Kalau bari sendiri bolehlah. Wal bari lan fi'ala lahu. Oke, berarti mudhomirnya kembali kepada al-bari. Kalau bari itu sudah benar. Wal bari lan fi'ala lahu. Allah tidak digerakkan oleh Allah sendiri. Jadi misalnya gini. Makanya kan ya saya tidak tahu ya, mungkin ini penjelasannya kompleks sekali. Ada Allah itu irodah oleh Allahnya sendiri. Allah berkehendak kepada dirinya sendiri. Nah ini agak confuse ini sebenarnya. Allah berkehendak kepada dirinya sendiri untuk menjadi Tuhan. Aduh, gimana logikanya itu? Untuk menjadi yang abadi. Apakah itu yang dimaksud dengan Allah berkehendak kepada dirinya sendiri untuk menjadi, misalnya binafsihi, apa namanya itu wujud, apa namanya? Ada binafsihi itu apa contoh? Sifat Allah yang qiyamuhu binafsihi, berdiri oleh dirinya sendiri. Apa maksudnya? Artinya apa? Seakan-akan Allah itu ada subjek. Ini persoalannya. Ada fi'il, ada objek. Ini problem. Kalau sudah Allah menjadi objek bagi fa'ilnya Allah, itu menjadi problem. Jangan kita pakai struktur objek, subjek sama tindakan di dalam konsep Allah. Kalau Allah wujud ya al-wujud, al-mutlak. Bukan wujud yang sengaja diwujudkan oleh Allah untuk Allah. Nah itu jadi problem nanti. Seakan-akan kita berpikirnya, oh kalau begitu Allah bikin bumi. Makanya Anda bilang, oh mahasiswa gitu, saya misalnya atau kamu, Pak gini Pak, gimana kalau Allah itu menciptakan batu yang besar sekali, gitu kan? Besar sekali Pak. Pokoknya besarnya, sampai. Nah, Allah tidak bisa mengangkat batu itu. Gimana Pak dengan pertanyaan itu? Oh iya ya, pintar sekali kamu. Jawabannya gimana? Kalau bisa diangkat, besar lagi Pak. Oh kalau begitu, ya bisa lah. Tapi lebih besar lagi Pak. Oh iya ya, gimana terus? Nah pertanyaan seperti itu, Allah itu seakan-akan dikategorikan sebagai subjek, objek, dan action. Fi'il, fa'il, sama maf'ul. Nggak ketemu logika seperti itu. Karena apa? Karena objek, fa'il sama ini sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang terpisah gitu. Yang tidak bisa disatukan dalam... Artinya rasionalitasnya itu di situ, rasionalitas logikanya itu di situ. Jadi dan itu yang tidak pas. Makanya lan fi'ala lahu bil wajhi al-battata. Itu jadi tidak bisa dikategorikan sebagai penggerak yang utama. Oke, saya kira seperti itu ya. Mungkin kurang begitu clear, tetapi kita coba memang berusaha untuk bisa paham begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah.